warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Bimatihabela, NIM 2041050202082 dari kelas Ekonomi Syariah 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan video tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam oleh Bapak dosen. Yang pertama ialah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja dengan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal ada 5. Yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju investasi. Dan yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ekonomi mengalami kenaikan 5% per tahunnya karena nilai produksi semakin naik, pajak juga ikut tinggi. Dengan kebijakan pemerintah yaitu menurunkan pajak, maka yang terjadi kenaikan harga itu 5% menjadi 3%. Maka dengan ini kebijakan suatu negara menerapkan kebijakan fiskal. Kedua ialah mencegah pengangguran. Hubungan kebijakan fiskal dengan pengangguran yaitu ketika terjadi naiknya barang atau inflasi, maka dengan adanya kenaikan itu daya beli masyarakat semakin mengurang dan perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan. Yang ketiga ialah stabilitas harga. Ketika permintaan banyak, maka harga barang pun akan naik. Maka pemerintah akan melakukan kontraktif atau pemerintah akan menarik banyak mengenai suku bunga. Yang keempat ialah mendorong laju investasi. Yang dimaksud di sini adalah ketika pemerintah mengurangi pajak pada suatu sektor tertentu, maka pengusaha akan tertarik untuk melakukan investasi. Yang kelima ialah untuk menciptakan keadilan sosial. Pemerintah memberikan keadilan baik kepada pengusaha ataupun kepada karyawannya. Ciri-ciri kebijakan fiskal ada 2, yaitu ekspansi dan kontrasional. Ekspansi adalah bagaimana ketika pemerintah itu tidak mengeluarkan uang atau banyak mengedarkan uang dalam masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya pemerintah memberikan modal kepada suatu daerah atau masyarakat. Sedangkan kontrasional adalah pemerintah mengurangi peredaran uang di bawah masyarakat dengan cara menaikkan persentase pajak. Yang selanjutnya ialah komponen-komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan investasi. Dan yang keempat, pengelolaan hutang. Yang kelima, pembiayaan fungsional. Yang keenam, anggaran defisit. Yang ketujuh, anggaran siklus. Yang kedelapan, stabilitas harga. Yang kesembilan, pengelolaan anggaran suatu negara. Yang berikutnya ialah fungsi-fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Yang keenam, pembangunan baik pembangunan secara fisik maupun non-fisik. Contohnya, pembangunan pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ialah ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga barang yang terjadi adalah defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional atau pajak dalam ekonomi Islam dibebankan pada tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan jumlah barang tersebut. Selanjutnya ialah fungsi-fungsi kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan juga pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan. Dan yang terakhir, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.